Selamat datang di kampus Universitas Langlang Buana, program studi Teknik Industri. Prodi Teknik Industri berdiri pada tanggal 20 Juni 1983, berada di bawah naungan Fakultas Teknik, dan merupakan salah satu program studi unggulan di Universitas Langlang Buana. Dengan visi menghasilkan sarjana teknik industri yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan inovatif menuju masyarakat sejahtera di ASEAN tahun 2030. Prodi Teknik Industri UNLA meliputi 3 kelompok bidang keahlian, yaitu Sistem Manufaktur dan Ergonomi, Manajemen Industri, Sistem Industri dan Teknoekonomi. Hal ini didukung oleh fasilitas laboratorium yang memadai, diantaranya Laboratorium Sistem Manufaktur, Laboratorium Informasi Statistik dan Optimasi, Laboratorium Ergonomi dan Rekayasa Layout Industri, Laboratorium Industri Kecil dan Kewirausahaan, Laboratorium Komputer, Laboratorium Fisika, dan Laboratorium Bahasa. Sedangkan untuk menunjang aspek non-akademis, Prodi Teknik Industri UNLA memiliki wadah pengembangan mahasiswa, yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik Industri yang bergerak terhadap pengembangan soft skill mahasiswa. Prodi Teknik Industri UNLA sudah menghasilkan banyak lulusan yang tersebar di berbagai sektor pekerjaan, baik perusahaan manufaktur maupun jasa. Selain itu juga, sudah banyak mencetak entrepreneur hebat. Kenapa kalian harus memilih Prodi Teknik Industri? Teknik Industri bisa jadi pilihan jurusan yang tepat. Alasannya, di prodi ini, kamu tidak hanya bisa belajar tentang ilmu teknik, tapi juga semua ilmu yang ada dalam sebuah proses industri, termasuk sisi manajemen dan sistem informasi. Teknik industri mempunyai prospek yang bagus, ketersediaan lapangan kerja yang sangat luas, dari mulai industri kecil sampai industri besar. Dan tentu saja kamu tidak hanya bisa jadi seorang pekerja, peluang jadi entrepreneur juga terbuka lebar. Ayo, bergabunglah bersama kami untuk masa depan yang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ignatius Sudarsono. Saya di sini selaku Kaprodi Teknik Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Langlang Buana. Di sebelah saya ini ada Bu Linda Aisyah, sekretaris program studinya. Misalkan untuk visi sendiri, visi program studi teknik sipil, kita tuh punya visi menjadi program studi teknik sipil yang unggul dan menghasilkan lulusan yang profesional dan inovatif menuju masyarakat sejahtera di ASEAN tahun 2030. Jadi sesuai dengan visi UNLA juga. Untuk misinya sendiri, kita punya 3 misi untuk mewujudkan visi tersebut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan ke teknik strata 1 teknik sipil yang berkualitas. Jadi biar menghasilkan sumber daya manusia profesional. Terus yang kedua, mendukung usaha universitas dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan gagasan yang inovatif untuk mengembangkan ilmu keteknik sipilan di UNLA. Dan yang ketiga, untuk mendukung usaha universitas dalam menyebarluaskan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah sama pengabdian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Harapan kami ya dari program studi tentu saja
mahasiswa kami itu bisa dari program studi teknik sipil itu bisa lebih maju, lebih giat ya dalam kegiatan ilmiah terutama ya, baik itu dalam lomba-lomba karya ilmiah, lomba-lomba yang bersifat teknik sipilan, bikin makalah ilmiah dan segala macamnya yang mendukung prestasi mereka dan menjadi dasar keilmuan mereka nantinya pada saat masuk ke dunia kerja nanti. Harapan saya sendiri untuk mahasiswa teknik sipil, saya inginkan mahasiswa tuh jauh lebih kreatif, mungkin sama kayak Pak Ignas. Jadi mahasiswa tuh lebih banyak mengikuti lomba-lomba di mana membuat mereka tuh jauh lebih kreatif, terus mereka tuh jadi lebih mengenal dunia luar selain di UNAS saja gitu. Jadi mereka tuh bisa mengembangkan semacam relasi silaturahmi yang nanti akan berguna untuk kedepannya saat mereka bekerja. Tentu saja harapan kami semua dari Prodi, Fakultas dan Universitas, Prodi ini menjadi tambah maju ya. Mahasiswa juga semakin banyak ya, ada harapan berkembang bersama kami di sini untuk masa depannya. Kemudian juga fasilitas program studi seperti laboratorium dan peralatan laboratorium ini semakin lengkap untuk kepentingan mahasiswa semua di sini. Saya Jessica Epifania Syukur, semester 7, jurusan sipil di Teknik Sipil UNLA. Harapan untuk mahasiswa teknik sipil, semoga mahasiswanya pada rajin-rajin. Harapan untuk prodi sipilnya, semoga bisa kerjasama antara mahasiswa dan prodinya. Kegiatan-kegiatan yang ada di Himpunan Teknik Sipil ada IKASI, Ikatan Alumni Sipil, terus ada forum mahasiswa sipil, dan ada CIPES Sipil UNLA. Nama saya Taufik Hermawan. Saya sekarang di semester 7 dan kebetulan juga saya sebagai mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sarang Buana angkatan 2016. Harapan terhadap mahasiswa sipil, harapan saya terhadap mahasiswa sipil khususnya anak-anak organisasi selalu bisa memberikan ruang ataupun manfaat terhadap mahasiswa lainnya yang tidak masuk organisasi, dan di situ mahasiswa sipil selalu bisa mewadahi saran-saran dan mengimplementasikan menjadi nyata daripada mahasiswa sipil lainnya, terlepas itu reguler A, B, dan C juga insya Allah mudah-mudahan terwadahi. Prodi sipil mungkin yang saya harapkan daripada jurusan harus terus mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, karena pada dasarnya mahasiswa mengadakan kegiatan seminar, lomba, atau terlepas dari itu tujuannya memang murni untuk anak-anak mahasiswa sipil dan tentu untuk jurusan teknik sipil sendiri. Kegiatan yang ada di sipil, kebetulan waktu terakhir ada acara sipil festival. Di situ ada lomba jembatan balsa, dan anak-anak juga sekarang sedang mempersiapkan untuk lomba di Sukabumi.
lomba jembatan balsa. Nah, terus ada kemarin baru ada kegiatan latihan dasar kepemimpinan mahasiswa, dan mungkin nanti awal Januari ada kegiatan pengabdian terhadap masyarakat, dan itu merupakan salah satu pengamalan dari anak-anak sipil di Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana sebagai anak sipil dan sebagai mahasiswa kita orang bikin pola, dan pola itu jadi karya yang nyata. Sama-sama mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga lancar tugasnya. Saya dengan Pak Yuda Wastu. Ya, lalu? Sebagai apa Pak? Saya sebagai Kaprodi. Kaprodi. Untuk visi misi arsitek sendiri apa ya Pak? Ya, untuk visi misi mungkin saya jelaskan ya. Visi misi arsitek itu adalah yang pertama, ya, visinya untuk mengembangkan sarjana arsitektur yang berkarakter, profesional di bidang jasa konsultasi dan konstruksi. Ini pun juga sebetulnya sudah mengacu ke visi UNLA, ya, artinya ketika kami membuat visi misi ini di Prodi itu sudah mengacu ke visi misi UNLA rektorat yang terakhir tahun 2019. Ya. Untuk arsitek sendiri berdirinya sejak kapan ya Pak? Baik, kenapa? Berdiri jurusan tahun 83-84, ya artinya sudah 30 tahun lebih, ya. Dan kebetulan kalau saya sih, saya sendiri sebagai dosen tetap di sini baru 2016. Baru Ya, ya? 2016. 3 tahun lagi. 3 tahun, jalan 4. Ya. Ya. Untuk angkatan sendiri berarti kalau misalkan 30 tahun, udah 30 angkatan Pak? Angkatannya kalau misalkan 30 tahun, tahun 83-8 berarti sekitar 35, ya sekitar 30 angkatan sudah 30 lulusan, ya 30
30 kali kalau misalkan ya 30 kali kalau misalkan 1 tahun 2 periode ya berarti sudah meluluskan ya 30-60 kali wisudawan ya begitu. Kalau misalkan 1 tahun itu 2 kali wisuda berarti sekitar 50 wisudawan setiap tahunnya ya. Untuk wisudawan yang Bapak tahu itu yang pekerjaannya yang menghasilkan pekerjaan yang bagus, maksudnya gini, apakah menjadi arsitek terkenal atau biasanya itu udah berapa? Ya, memang Apakah udah fresh graduate itu tidak bisa bekerja langsung secara profesional menjadi perencana atau perancang arsitektur ya. Biasanya itu ada periode magang dulu, setelah itu juga biasanya kalau sekarang itu harus memiliki SKA. Ya, SKA itu artinya juga sudah bekerja minimal 3 tahun, kemudian juga pernah merancang mendesain secara mandiri, itu dikatakan profesional dan itu sudah memiliki SKA sertifikasi keahlian, itu bisa dikatakan profesional. Jadi kalau misalnya fresh graduate itu belum bisa dikatakan sebagai profesional, dia harus magang dulu begitu. Syarat-syarat untuk bisa lulus contohnya kayak misalkan kalau umum di UNLA kan KKN, KKL. Nah untuk di arsitek sendiri biasanya seperti apa? Ya, di arsitek itu sebelum tugas akhir itu ada, kalau sekarang ada persyaratan khusus ya. Kalau sebelum jadi 2 tahun terakhir ini ada persyaratan khusus untuk mengikuti tugas akhir. Ada persyaratan tugas akhir. Jadi persyaratan tugas akhir minimal sudah menempuh 130 SKS. Ya, karena kan tugas akhir itu kan 8 SKS. Jadi sudah menempuh 134 SKS. Ya, secara keseluruhan kan total itu sarjana itu 144 SKS. Jadi ketika misalkan menjalankan tugas akhir, mereka masih bisa kuliah dua mata kuliah non SKS. Non studio maksudnya ya, dan persyaratan lainnya itu harus sudah lulus memiliki sertifikat KKNM ya, KKNM, kemudian juga Mapping juga sekarang itu menjadi persyaratan begitu. Nah itu salah satunya untuk mendapatkan lulusan yang eligible nantinya begitu. Selain itu pula pembimbingnya pun juga harus eligible, artinya yang sudah memiliki sesuai persyaratan dikti sudah memiliki minimal jabatan lektor. Lektor S3 ya? Lektor sekarang harus S3, tapi ada kebijakan baru tidak S3 tapi memiliki jurnal internasional seperti itu begitu. Ya. Kalau untuk jurusan konsentrasi di arsitek nih Pak, apakah dikonsentrasikan atau hanya arsitek saja? Ya, untuk level S1 itu kita hanya arsitek saja. Ya, karena kalau misalkan alur itu penjurusan itu spesifikasi itu ada di program magister. Jadi nanti ada alur perancangan, alur tata kota, alur building science itu biasanya di S2. Jadi kalau misalkan S1 itu hanya dia arsitektur secara umum gitu. Arsitektur secara umum berarti nanti magisternya baru dijuruskan. Ya, dia punya alur. Jadi nanti akan mengambil alur pemukiman, alur perancangan kota dan building science seperti itu. Tapi itu di S1 sudah mulai dipelajari, cuman dasar kali ya Pak? Ya, di S1 itu kan sudah mencakup semuanya, tapi tidak spesifik di alur itu. Ya, di alur itu nanti di magister lebih spesifik lagi. Oleh karena itu kan magister ya, program magister itu nanti spesifik di bidang, selain S1-nya sudah memenuhi persyaratan, di S2-nya nanti lebih spesifik di bidang pemukiman, di building science, atau misalkan di perancangan kota seperti itu. Di S1 sudah punya dasar semua. Berarti nanti tinggal perdalam lagi di S1. Ya, gitu. Jadi minimal S1 itu dia sudah punya level 6 ya, artinya dia sudah memiliki konsep keahlian untuk perencana. Ya, selain keahlian sendiri untuk mendesain bangunan, ya secara teknik, ya struktural, arsitektural, utilitas dan sebagainya, dia juga harus memahami tentang konsep desainnya. Mungkin untuk harapan Bapak ke depannya. Harapan saya jurusan arsitek ya tentunya mahasiswa lulusan alumni UNLA itu bisa diterima di masyarakat dengan baik, keilmuannya mumpuni. Oleh karena itu sebaiknya memang ditunjang juga oleh fasilitas-fasilitas yang ada di UNLA. Ya, oleh karena itu saya juga sedikit-sedikit sekarang akan membenahi ya, baik dari program kurikulumnya, kemudian juga fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di program studi ini. Salah satunya misalkan
laboratorium, kemudian juga sarana ruang-ruang untuk tugas aktif dan sebagainya. Itu harapan saya. Mudah-mudahan juga lulusannya nanti lebih berkualitas dari yang sebelumnya. Amin. Mungkin segitu aja. Kalau boleh tahu alasan Pata masuk jurusan arsitek Unhal itu kenapa ya? Masuk jurusan arsitek jadi sebenarnya saya tuh asli Tasik mau kuliah jurusan arsitektur dan kebetulan Tasik itu belum ada gitu kampus yang nyediain jurusan arsitektur. Nah, saya coba ke Bandung di antara semua universitas yang ada di Bandung ya udah saya coba pilih ke Unhal gitu. Ya itu aja sebenarnya sih. Jadi alternatif karena di Tasik nggak ada jadi ya udah cari kampus di mana aja yang ada jurusan arsitektur. Kebetulan kakak saya juga kan di sini ngambil hukum, situ udah selesai. Ya udah saya lihat ada arsitek udah masuk juga dan termasuk dekat juga dari rumah tinggal ya di Bandung, dari rumah nenek gitu. Juga di sini dosen-dosennya lulusannya dari ITB, ada yang dari mana Jogja, dari Malang, UB segala macam. Jadi ya bisa mendukung kebutuhan saya untuk belajar arsitektur di kampus. Untuk fasilitas di jurusan arsitek itu memadai apa gimana? Fasilitasnya ya kalau buat saya sih cukup ya mungkin. Tapi kalau misalnya mau ngebandingin sama kampus lain mungkin dari sisi mejanya kalau dilihat sih udah cukup bisa dipakai. Tapi dari sisi kenyamanan mungkin kan kita kan gambar nih bisa sampai beberapa banyak lembar gambar gitu. Butuh tempat duduk yang nyaman, butuh meja yang memadai. Jadi ya kalau misalnya dibilang bisa dipakai ya segitu sih. Kalau kualitas pengajar dari dosen sendiri di jurusan arsitek gimana? Kualitas pengajarnya ya baik, dosennya dan ya baik kalau kualitas pengajar. Karena kan lulusannya juga banyak yang dari ITB, dari UGM, ada yang dari Unhal juga, S2-nya di ITB, ngajar di sini. Kalau pesan untuk kedepannya, khususnya jurusan arsitek itu? Pesan kedepannya tadi kan ngomongin dosen juga ya. Kalau saran saya mending dosennya diperbanyak gitu. Jadi makin banyak kan dosennya, jadi kita juga bisa lebih dalam kalau misalnya mau nanya atau mau sebenarnya udah sih dosen yang ada juga udah cukup menarik, tapi ya kan makin tahun tuh si banyak mahasiswa itu makin banyak sih. Jadi mungkin butuh lebih banyak dosen, butuh lebih banyak pengajar, jadi lebih maksimal gitu ilmu yang kita bisa terima. Lagi sih sama apa lagi ya, kalau nggak salah sih rencananya Unhal tuh mau bikin kampus lain di Pangandaran ya, mungkin bisa juga melebarkan sayap gitu, tempat kampusnya itu jadi lebih luas gitu dari jurusan arsitektur, jadi bukan cuma di sini aja. Maksudnya udah nggak bisa diluasin lagi, ya mungkin di tempat lain. Itu aja sih mungkin. Lagi masukannya. Ada kan? Ada itu. Ada itu. Paling itu aja. Iya. Makasih ya Pak. Siap.
mempunyai 3 kompetensi. Untuk mendukungnya kita mengadakan beberapa kerjasama dengan lembaga sertifikasi nasional maupun internasional. Nah, yang sudah berjalan adalah untuk sertifikasi TSCU, terus CPM. Nah, itu telah berjalan, kita mengadakan sertifikasi mahasiswa dan dosen-dosennya. Perkembangan teknik informatika sendiri, khususnya perkembangan jumlah mahasiswanya itu semakin meningkat, artinya tiap tahunnya itu ada peningkatan. Di Prodi Informatika ini ada program dan kegiatan Prodi Informatika, yaitu pertama ada 3 bidang konsentrasi. Yang pertama adalah jaringan, yang kedua adalah security, dan yang ketiga adalah manajemen data. Kegiatan Prodi Informatika ini kepada anak-anak dalam bidang 3 konsentrasi ini adalah untuk membuat supaya mereka dalam melaksanakan di dalam tugas akhir, terutama masing-masing daripada bidang konsentrasi tersebut. Banyak sekali yang sudah bekerja, ada yang sebagai PNS, pengusaha ada juga, dan juga ada juga yang bekerja di proyek, seorang manajer di perusahaan edukasi, dan banyak juga yang ada yang bekerja sebagai seorang guru SMA, ada juga yang jadi dosen, dan juga banyak juga. Jadi fungsi yang pertama dari DPM itu adalah yang pertama controlling BEM, kinerja BEM kita kontrol, terus apa aja yang dilakukan BEM sesuai tidak dengan ADART yang telah disahkan oleh mahasiswa Fakultas Teknik. Terus yang kedua, DPM ini menampung aspirasi mahasiswa Fakultas Teknik juga. Jadi misalnya ada keluh kesah dari mahasiswa Fakultas Teknik, kita tampung dan kita salurkan juga gitu, sesuai dengan skalanya. Seperti misalkan skalanya fakultas berarti ke dekanat gitu kan, kalau skalanya universitas berarti ke DPMU-nya sendiri. Kayak gitu. Terus untuk program yang telah dilaksanakan dari DPM-nya sendiri, yang pertama mungkin kuesioner, yaitu tujuannya menampung aspirasi mahasiswa teknik khususnya. Terus selebihnya controlling BEM tetap berjalan gitu, mengontrol kinerja BEM juga gitu. Terus untuk program kegiatan dari pengurusan saya juga mengandung beberapa kegiatan yang berbocah pada akademik, seperti ada seminar nasional, kuliah umum, kunjungan industri, dan ada workshop menunjang mahasiswa-mahasiswa informatika UNLA untuk berkreasi atau mengasah potensinya dalam bagian akademik. Pesatnya perkembangan teknologi di dunia sekarang yang sudah memasuki revolusi industri 4.0, itu pekerjaan atau lapangan pekerjaan di dunia untuk masalah informatika atau di bidang IT itu sangat luas ya. Apalagi bidang IT itu bisa mencakup kemana saja, bagaimana saja. Dan lulusan informatika UNLA juga banyak yang bekerja di bidang pemerintahan seperti Humas Jabar, KPID Jabar, atau Dinas PU Jabar.
datang di Elektrounla, penasaran sama fasilitas dan kegiatannya? Yuk kita lihat. Karena background mahasiswa yang berbeda-beda, makanya kita belajar basic elektronika di sini. Untuk bisa memanage dan memberikan nilai fungsi, hardware juga memerlukan software. Nah, sekarang kita tinggal menggabungkan hardware dan softwarenya. Mahasiswa yang unggul lahir dari dosen yang profesional dan berkompeten.